Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang integral permukaan lipat 3 dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayanti, MSI. Perkenalkan, nama saya Intan Suryanchani dengan NPM 22051022, kelas 3A Pendidikan Matematika. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian integral lipat 3. Pengertian integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan integral biasa tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali atau lakukan integral sebanyak 3 kali. Sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral lipat 3 sama saja dengan integral biasa atau integral lipat 2. Untuk integral lipat 3 itu, fungsi yang digunakan adalah fungsi dengan 3 variabel, x, y, z. Jadi, f, x, y, z adalah fungsi 3 peubah. Nah, dv itu adalah diferensiasi terhadap volume. Nah, apabila ada konstanta, maka sifat konstanta bisa diletakkan di luar. Jadi, sifat seperti ini sama saja untuk integral biasa atau lipat 2. Nah, integral lipat 2 juga begitu, konstanta bisa dikeluarkan. Kemudian, integral lipat 3 apabila terdapat 2 fungsi yang dijumlahkan, maka berlaku juga sifat bahwa bisa dihitung satu persatu lalu dijumlahkan. Yang dikurangi juga begitu, dia dihitung satu persatu dulu lalu dijumlahkan. Jika daerah G merupakan gabungan beberapa daerah, jadi G itu gabung G1 sampai Gn, maka integral lipat 3 untuk daerah G. Jadi, G itu daerah integrasinya. Fungsi f(x, y, z) dv itu sama aja dengan menjumlahkan masing-masing daerah integrasinya. Integral lipat 3 pada daerah sembarang, contohnya itu misalnya hitung integral lipat 3 di mana daerah integrasinya kita sebut S. Nah, S-nya ini berbentuk sembarang, jadi dia bukan balok tetapi dia berbentuk sembarang. Benda perjalanan itu bisa kita hitung, misalnya fungsinya yaitu x kuadrat yz dv, jika S benda padat sembarang. Nah, di sini ada gambar dari daerah sembarang. S benda padat yang terlingkupi oleh balok B dan didefinisikan nilai F0 untuk luar S. Jadi ini nanti kita anggap bahwa untuk daerah sembarang ini ada benda sembarang, S ini diproyeksikan ke daerah asal, jadi ke bidang XOY. Bidang XOY itu kan dia bidang lantai, jadi dia akan dihitung volumenya. Gambarnya seperti yang sudah ada di dalam PPT. Nah, ini nanti daerah S ini kita bisa hitung volume dengan cara integral lipat 3 dari S. Nah, dv itu dia sebagai batasnya. Nanti akan kita lihat dari soal ini tidak boleh sembarang. dz, dy, dx. Itu dia sangat tergantung dengan batas-batasnya. Ini nanti pasti tidak semuanya konstanta seperti tadi. Nah, yang paling harus diingat adalah integral yang paling luar haruslah konstanta. Lalu integral yang kedua adalah yang memiliki batas hanya satu variabel. Untuk integral yang terakhir itu untuk yang fungsi yang paling banyak variabelnya. Misalnya sebanyak 2 variabel. Catatan, jadi kita menganggap bahwa f(x, y, z) itu sama dengan 1.
Maka selalu seperti itu. Jadi untuk menyatakan volume benda pejal es, kita menganggap bahwa fungsinya itu 1. Jadi kita hanya tinggal menentukan batas-batas dari soal. Contoh, hitung integral S fx YZ dV dengan fx YZ sama dengan 2x YZ, dan S adalah padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Z sama dengan 2 dikurang 1/2x kuadrat, dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, Y sama dengan 0. Nah, dari kalimat ini kita harus menentukan daerah S-nya. Nah, ini yang paling penting di dalam setiap pengerjaannya. Untuk X, Y, Z. Mengapa X-nya itu antara 0 sampai 2? Karena kalau kita memasukkan Z-nya 0, maka 2 dikurang 1/2 X kuadrat. 2 dikurang 1/2 X kuadrat ini, kalau kita kalikan 2, berarti kan dia 4 dikurang X kuadrat. Kenapa 0 sampai 2 saja? Karena dia berada di daerah positif. Jadi ini ada di oktan 1, sehingga integral S 2x YZ sama dengan dV. Nah, ini seperti mengintegralkan biasa, sehingga hasilnya adalah 4/3. Integral lipat 3 koordinat bola. Nah, syarat dan hubungan dengan Kartesius itu, X-nya yang digunakan adalah R cos theta. X-nya menjadi rho sin phi cos theta. R rho sin phi itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dengan rho. Nah, rho itu adalah jari-jari bola dari titik 0 ke titik P. Contoh, sketsa D di bagian bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4 di oktan 1. Penyelesaiannya ini kita ubah ke koordinat bola, karena soalnya sudah merupakan sebuah bola. Kalau sebuah bola berarti R-nya itu sama dengan 2. Jadi, untuk koordinat Kartesiusnya, kita lihat pada gambar 0 sampai 2. Karena 4 merupakan jari-jari dari 2, terus kalau kita tetap menggunakan rumus koordinat Kartesius, integral lipat 3, maka kita akan merasa kesulitan sehingga harus kita rubah menjadi koordinat. Nah, koordinat bola X-nya kita rubah menjadi rho, Y-nya jadi theta, Z-nya menjadi pi. Nah, pi itu jari-jari bolanya. Jari-jari bolanya itu 2. Jadi 0 sampai 2 theta. Karena berada di oktan 1, berarti yang digunakan pi/2. Begitu juga pi-nya. Pi/2 karena berada di oktan 1. Baiklah, sekian penjelasan dan presentasi dari integral permukaan lipat 3. Jika kurang jelas, mohon maaf, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.